Di luar gerbang kerajaan, para peserta ujian menanti dengan cemas. Apakah daftar kelulusan sudah diumumkan? Belum. Sepertinya belum ada pengumuman. Seseorang menjawab. Di barisan belakang, Lee Sun-ji mendesah. Terlalu banyak orang di depanku. Aku bahkan tidak bisa melihat pengumumannya. Tiba-tiba, pintu besar istana berderit terbuka. Dua pejabat muncul, melangkah ke papan pengumuman dengan tatapan serius. Ketegangan di antara para peserta semakin terasa. Mata mereka tak berkedip, menunggu hasil yang akan menentukan masa depan mereka. Salah satu pejabat mengoleskan lem di papan pengumuman, lalu menempelkan daftar kelulusan. Sekejap, kerumunan bergerak liar. Itu daftar kandidat yang lulus, seru seseorang berbaju kuning menunjuk papan. Dan dalam hitungan detik, semua berdesakan ke depan. Para sarjana riuh berteriak atas keberhasilan maupun kegagalan mereka. Lee Sun-ji menyipitkan matanya, mencoba menajamkan penglihatannya, tapi tetap tak bisa. Sebelum ia sadar apa yang terjadi, tubuhnya terangkat ke udara. Apa ini? Serunya kaget. Ia menoleh dan melihat Cebol tersenyum lebar di bawahnya. Berhenti Cebol. Cebol tertawa. Sekarang Anda bisa melihatnya kan? Lee Sun-ji ikut tertawa. Bukankah aku terlalu berat? Cebol mengangkat bahu. Saya merusak kesempatan Anda untuk mendapatkan posisi tempat duduk yang bagus. Jadi setidaknya, saya harus melakukan ini. Sebaiknya Anda segera melihatnya, Tuan, pinta Cebol. Cebol mulai oleng, membuat Sun-ji semakin sulit melihat. Kau terlalu banyak bergerak. Aku tidak bisa melihat. Tiba-tiba, seorang pejabat kerajaan mengambil pengeras suara dan berbicara. Mohon diam. Kami akan memanggil nama-nama yang lulus dan harap maju ke depan. Jong Hae-in, lahir di tahun monyet kayu. Lee Sun-ji, lahir di tahun ayam kayu. Lee Kang-jin, lahir di tahun anjing api. Mata Lee Sun-ji terbelalak. Cebol menegurnya. Aku yakin mereka baru saja memanggil nama Anda Tuan Muda. Lee Sun-ji mengangguk cepat. Ya benar, itu aku. Aku akan maju. Ia berjalan ke arah pejabat yang memegang kertas pengumuman. Saya Lee Sun-ji lahir di ayam kayu. Tempat asal saya Yangsung. Ini lencana ujian saya. Pejabat itu memeriksa daftar dan mengangguk. Benar, berdirilah di sini. Sementara pejabat menghitung jumlah kandidat yang lulus, dua pemuda di dekatnya berbisik. Apa yang mereka lakukan di sana? Pemuda di sebelahnya menjawab, saya juga tidak tahu. Mereka yang lulus diundang masuk ke dalam istana, sementara yang gagal hanya bisa menangis putus asa. Aku sudah 40 tahun. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku terlalu malu untuk pulang ke kampung halamanku. Di dalam aula istana, Raja Sejong memeriksa hasil ujian. Total 185 kandidat telah lulus ujian akhir. Kita memang menambah jumlah kelulusan, tetapi tetap lebih sedikit dari biasanya. Penasehat bagian kiri melangkah maju dan menjelaskan. Beberapa peserta lulus ujian praktik dan ujian sastra. Namun, mereka dinyatakan gagal karena nilai aritmatika mereka di bawah 20. Wajah Raja Sejong mengeras. Mereka lolos ujian magistrat negara. Bukankah itu agak disayangkan? Penasehat bagian kiri mengangguk. Benar yang mulia. Tetapi, butuh waktu dan usaha yang sangat besar untuk mengajari mereka aritmatika dan sains dari nol. Mendengar hal itu, Raja Sejong menghentakkan tangannya ke lutut dan berkata dengan tegas, Aku mengerti, mereka yang lulus adalah talenta terbaik bagi istana. Pastikan mereka dimanfaatkan dengan maksimal. Ia melanjutkan, selain memilih mereka, apa rencana kalian bagi mereka yang telah menyelesaikan pelatihan dan mendapatkan peringkat? Seorang pejabat menjawab, pertama, seperti para murid di akademi kerajaan, mereka akan diberi peringkat berdasarkan prestasi akademik dalam sains dan aritmatika. Setelah itu, mereka akan didistribusikan secara merata ke 6 kementerian sesuai kesepakatan. Setelah menjalani masa percobaan selama 3 bulan, mereka akan menerima penugasan resmi. Raja Sejong mengangguk, terlihat tampak puas. Begitu? Tapi, apakah tidak akan ada perselisihan mengenai distribusi mereka di antara 6 kementerian? Suasana di ruangan itu tampak penuh keyakinan. Penasehat bagian kanan menjawab, tidak ada yang mulia. Kami hampir mencapai kesepakatan penuh. Raja Sejong mengusap dagunya dan bertanya, baiklah, tapi bagaimana jika ada yang ingin pergi ke akademi kerajaan kali ini? Penasehat bagian kiri menjawab, dalam hal itu, mereka harus memulai dari tingkat terendah. Namun, jika kita pikirkan lebih jauh, kontribusi mereka di sini akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan pergi ke akademi kerajaan. Raja Sejong terdiam sejenak, merenung, lalu berkata,
Tapi tidak semua orang akan setuju dengan itu. Di luar istana, seorang pejabat berbicara di hadapan para kandidat. Kalian akan mulai bekerja setelah menyelesaikan pelatihan. Tiba-tiba, seorang sarjana bertubuh gemuk mengangkat tangannya dan bertanya, "Saya berniat mengikuti ujian kekaisaran. Apakah saya masih bisa menghadiri akademi kerajaan?" Pejabat itu menjawab dengan tegas, "Tidak. Mulai tahun ini, sistem di akademi kerajaan akan berubah. Semua sarjana di sana akan dicabut dari jabatannya. Syarat untuk mengikuti ujian kekaisaran juga akan berubah." Hening sejenak. Semua orang mendengarkan dengan serius. Setelah lulus ujian resmi, mereka yang ingin menjadi pejabat yang berkaitan dengan ritual dan Konfusianisme akan pergi ke akademi kerajaan. Sementara itu, yang lainnya akan ditempatkan di posisi berperingkat rendah di istana. Mereka akan menjalani pelatihan dan masa percobaan sebelum mendapatkan penugasan resmi. Selain itu, akan ada ujian promosi berkala. Jika mereka mencapai peringkat yang disyaratkan, mereka harus lulus ujian tambahan untuk dapat mengikuti ujian kekaisaran. Setelah menyelesaikan penjelasannya, pejabat itu menyimpulkan, begitulah sistemnya sekarang. Sarjana gemuk itu kembali mengangkat tangannya. "Jadi, saya tidak bisa langsung mengikuti ujian kekaisaran?" Pejabat itu menatapnya dengan dingin, menahan rasa kesal dalam hati. "Jika orang seperti ini menjadi rekan atau bawahanku, pasti akan menjadi bencana," pikirnya. Dengan suara datar, ia bertanya, "Apa kau tadi tidak mendengarkan penjelasanku?" "Dasar bodoh, keluar dari sini!" Sarjana gemuk itu terdiam, wajahnya memucat karena malu. "Tunggu, apakah aku baru saja diusir?" gumamnya. Pejabat itu menghentakkan tangannya ke meja dan mengumumkan dengan tegas, "Kau gagal, keparat bodoh!" Namun, si sarjana gemuk tak mau menyerah begitu saja. Dengan penuh amarah, ia membalas, "Apa kau tahu siapa aku? Dasar kurang ajar!" Pejabat itu yang kini benar-benar muak mendengus, "Beri aku pencerahan." Si gemuk membusungkan dadanya dengan penuh kebanggaan. "Mantan Menteri Pekerjaan Umum adalah paman dari ayahku, dan sepupuku bekerja di Kementerian Kehakiman." Mendengar ini, pejabat yang sejak tadi mengamati mulai mencibirnya. "Pada akhirnya, kau tetap bukan siapa-siapa." Si gemuk tersulut amarah dan berteriak, "Apa kau bilang? Dasar sombong!" Pejabat itu kehilangan kesabaran, segera memerintahkan para pengawal, "Pergi ke kantor Inspektur Jenderal dan panggil Inspektur kedua Song ke sini sekarang juga. Jika ada yang bertanya, sebut saja Inspektur ketiga Kang dari Kementerian Personel, dan dia akan mengerti." Setelah memberikan perintah, pejabat itu menuding ke arah sarjana gemuk dan membentak, "Beraninya kau serangga kecil, berlagak sombong tentang dukunganmu. Kamu pikir aku menggagalkanmu atas keinginanku? Ini adalah dekret kerajaan. Dukunganku adalah Yang Mulia Raja." Beberapa saat kemudian, pejabat Song tiba. Kata-kata yang menakjubkan Inspektur ketiga. Pejabat Kang berkata, "Pejabat Song, bagaimana kau bisa sampai di sini begitu cepat?" Pejabat Song yang berapi-api menjawab, "Aku sudah menduga sesuatu seperti ini akan terjadi. Jadi aku menempatkan orang-orangku untuk mengawasi keadaan." Dengan suara lantang, ia memberi perintah, "Kenapa kalian masih diam? Seret orang bodoh ini keluar." Sarjana gemuk meronta saat ditarik pergi. Suaranya bergetar penuh keputusasaan. "Tolong, beri aku kesempatan. Kumohon, ampuni aku." Sementara itu, Jenderal Song mengingatkan para peserta yang lulus ujian, "Jika ada di antara kalian yang bertindak tidak pantas selama pelatihan atau masa percobaan, ketidakmampuan melaksanakan tugas, atau menimbulkan masalah, kalian akan segera dikeluarkan. Mengerti?" Dengan serempak para peserta menjawab, "Kami mengerti." Dalam kantor pemerintahan, dua pejabat tengah berbicara. "Pejabat Song, aku dengar ada insiden saat pengumuman hasil ujian. Benarkah?" "Ya, benar, Inspektur Jenderal." "Bagus. Sekarang, kirimkan laporan ini," kata Inspektur Jenderal. Pejabat Song mengambil pena emas di tangannya dan menyeringai licik. "Serahkan padaku. Aku bisa mencium adanya tindak korupsi di sini." Di ruang takhta, Raja Sejong sedang membaca laporan baru yang diajukan kepadanya. Tangannya bergetar karena amarah. Mereka baru saja lulus ujian, tapi sudah begitu sombong. Betapa yakinnya dia dengan dukungannya. Dia kira dia sekelas Ryu Jung Hyun ya. Para pejabat segera membungkuk dan menjawab serempak, "Yang mulia, maafkan kami." Raja Sejong berdiri dengan tiba-tiba, mengepalkan tinjunya dengan menahan amarah. "Tidak,
para menteri tidak perlu minta maaf soal ini. Jika seseorang menyebabkan masalah untuk para pejabat istana kerajaan, aku bisa membayangkan pelanggaran macam apa yang dilakukannya bahkan tanpa melihatnya sendiri. Kemudian, Raja Sejong memberi perintah, segera perintahkan Biro Penyelidikan Kerajaan untuk menyelidiki kerabat yang disebutkan oleh orang ini dan pastikan pelanggaran yang mereka lakukan. Kepala Penasehat Negara menjawab, "Sesuai perintah yang mulia." Sementara itu, di sudut lain istana, sekelompok sarjana berjalan bersama. Kemudian, Lee Sun-ji bertanya kepada pejabat yang memandu mereka, "Tuan, kemana kami dibawa pergi?" "Ke Istana Timur," jawab singkat pejabat senior itu. Namun, jawaban itu membuat semua sarjana terkejut. "Apa? Kenapa kami yang baru lulus ujian harus dikirim ke kediaman putra mahkota?" Pejabat itu menenangkan mereka. "Jangan khawatir, kalau ada orang yang melihat, mereka akan mengira kalian dipaksa masuk kandang harimau." Lalu, dengan suara pelan ia bergumam, "Atau mungkin kandang harimau malah lebih baik." Lee Sun-ji yang kebetulan mendengar gumaman itu, berkomentar pelan, "Aku bisa mendengarnya, Tuan." Beberapa saat kemudian, terdengar suara sambutan menggema. "Selamat datang semuanya." Wakil Kepala Institut Penelitian itu membungkuk memberi salam. "Saya Jung Cho, Wakil Kepala Institut Penelitian ini." Para sarjana muda membalas dengan hormat, "Salam hormat, Tuan." Wakil Kepala berpikir dalam hati, mereka masih begitu bersemangat, lalu tertawa kecil. Tapi itu akan segera berubah. "Mohon maaf para rekrutan baru, silakan duduk terlebih dahulu." "Baik, Tuan," jawab para sarjana muda sambil mengambil tempat duduk mereka. Lee Sun-ji bergumam dalam hati, "Seperti yang kuduga, tempat ini memiliki bau yang akrab." Ia menggenggam sandaran kursinya erat, emosinya berkecamuk. "Jantungku berdebar begitu cepat, tapi entah mengapa terasa menenangkan. Aku belum pernah merasakan ini sebelumnya." Ia teringat pertama kali menemukan buku aritmatika di loteng tempat kakeknya menyimpan barang-barang lama. Dalam sekejap, berbagai pertanyaan yang belum terjawab memenuhi benaknya. Sensasi yang ia rasakan saat ini sama seperti saat pertama kali ia menemukan prinsip-prinsip aritmatika. Saat itu, sang wakil kepala institut kembali berbicara. "Sekarang, saya akan menjelaskan tugas kalian selanjutnya. Adakah di antara kalian yang mengetahui metode aritmatika dari India?" Lee Sun-ji mengangkat tangan. "Saya tahu, Tuan." Wakil kepala terkejut. "Sejauh yang saya tahu, metode ini belum tersebar luas. Bagaimana kau bisa mengetahuinya?" "Saya mempelajarinya saat berinteraksi dengan para pedagang, Tuan." Jung Cho membalas, "Begitu, bagus sekali. Apakah ada yang lain yang mengetahui metode ini?" Melihat tidak ada yang merespons, Jung Cho kembali menatap Lee Sun-ji dan bertanya, "Jadi, hanya kau yang tahu. Siapa namamu?" "Nama saya Lee Sun-ji." Jung Cho mengernyit, lalu tersenyum samar saat mengenali nama itu. "Ah, jadi kau yang bernama Lee Sun-ji." Dalam hati Jung Cho bergumam, "Kau hampir tidak lulus pada hari pertama, tapi kau berhasil mendapat nilai tertinggi dalam ujian aritmatika." Lalu, ia memberikan tugas. "Kalian akan belajar lagi bilangan India bersama dengan sarjana lainnya. Setelah kalian menguasainya, kita akan melanjutkan ke aritmatika tingkat lanjut, dan akhirnya kalian akan menerima pelatihan khusus untuk tugas kalian. Kalian diberi waktu 1,5 bulan untuk pulang ke kampung halaman, beritahu keberhasilan kalian, dan kembalilah ke Hanyang setelahnya. Putra mahkota memiliki harapan tinggi terhadap kalian. Begitu juga aku, jadi mari kita lakukan yang terbaik." Para sarjana muda menjawab serempak, "Kami akan berusaha sebaik mungkin." Sore itu, di kediaman keluarga Lee, suara riuh terdengar. "Sun-ji belum kembali?" "Belum, kata orang dia lolos ujian, jadi jangan terlalu cemas." Namun, ayah Sun-ji masih tampak gelisah. "Sun-ji hanya pandai bermain-main. Aku takut dia hanya akan diberi tugas sepele yang bisa mencoreng nama keluarga." Ibunya yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata dengan nada tenang, namun menusuk. "Bahkan jika dia lulus ujian kekaisaran tingkat rendah dan tinggi, dia tetap membutuhkan latar belakang keluarga bangsawan untuk mendapatkan posisi tinggi. Apakah kau pikir keluarga kita seperti itu?" Kata-katanya menusuk hati suaminya, dan dengan perasaan yang terluka, ia menjawab, "Dan apakah kau benar-benar yakin anak kita cukup berbakat untuk meraih posisi itu? Meski memiliki kesan yang baik dan lembut, lidah anakmu itu cukup tajam. Bahkan kalau dia meraih sukses besar, dia akan membuat masalah dengan lidah tajamnya." Kemudian teriakan cebol terdengar, "Tuan Muda Sun-ji telah kembali."
Sang ibu menyambutnya dengan senyuman bahagia, dan ayahnya langsung memberondongnya dengan pertanyaan. "Kudengar kau dipanggil ke istana? Apa yang terjadi?" tanya ayahnya. Li Sunji tersenyum dan berkata, "Mari masuk dulu, aku akan menceritakan semuanya segera." Malam pun tiba. Para prajurit mulai berpatroli di jalanan, memastikan jam malam ditegakkan. Di dalam kediaman keluarga Li, pembicaraan masih berlangsung. Ayah Sunji yang masih sulit mempercayai kabar itu, bertanya, "Kau bilang kau dipanggil kemana?" Li Sunji menjawab, "Institut Pengembangan Sains dan Teknologi Joseon. Ini adalah lembaga penelitian independen di bawah naungan Putra Mahkota, terpisah dari 6 kementerian. Mereka sangat menghargai orang-orang yang mahir dalam perhitungan." Orang tuanya saling bertukar pandang karena terkejut, sebelum akhirnya bergegas memeluknya penuh sukacita. "Anakku, kau benar-benar luar biasa. Bekerja untuk Putra Mahkota, ini sungguh kehormatan besar. Kita harus merayakan ini dengan perjamuan." Sementara itu, di lembaga penelitian, Jang Yongsil sedang tenggelam dalam pekerjaannya. Apakah metode ini benar-benar berhasil? Pikirnya dalam hati. Tiba-tiba, seseorang datang mencarinya. "Penasehat kerajaan Jang, ternyata Anda di sini. Ada apa?" tanyanya. "Putra Mahkota memanggilmu." Tanpa ragu, Jang Yongsil segera berangkat. Saat tiba di istana, ia melihat Hyang berdiri. "Salam hormat Yang Mulia," katanya sambil membungkuk. Tanpa menoleh, Hyang berkata dengan nada serius, "Penasehat Jang, saya telah menerima hasil inspeksi reguler terbaru. Ini adalah audit pertama sejak lembaga penelitian didirikan." Lalu, ia berbalik menatapnya tajam. "Sebanyak apapun saya memikirkan masalahnya, Anda salah. Saya sudah berbicara dengan para Kasim. Gantilah pakaianmu dengan pakaian resmi." Jang Yongsil yang kebingungan menjawab, "Baik Yang Mulia." Namun, dalam hatinya ia bertanya-tanya, kenapa sikapnya tiba-tiba begitu dingin? Apakah aku telah melakukan kesalahan serius? Sepanjang perjalanan, Hyang terus mendesaknya. "Cepatlah." "Baik Yang Mulia," jawab Jang Yongsil penuh tanda tanya. Tiba-tiba, Hyang tersenyum. "Kau datang tepat waktu." 3 pengrajin mendekat dan memberi hormat. "Salam hormat Yang Mulia. Semoga kesejahteraan selalu menyertai Anda." Hyang melirik Jang Yongsil, lalu memperkenalkan para pengrajin tersebut. "Mereka adalah pengrajin dari area persenjataan. Anda akan bekerja sama dengan mereka mulai sekarang." Penasehat Jang merasa terpukul dan berpikir, apakah Yang Mulia berencana menyingkirkanku? Ingatannya kembali ke pertemuan pertama mereka, yang saat itu terasa aneh sekaligus menggelikan. Terhanyut dalam pikirannya sendiri, penasehat Jang bahkan tak menyadari di mana ia berdiri. Penasehat Jang bergumam dalam hati, sudah waktunya bangun dari mimpi ini. Tiba-tiba, suara Hyang memecah lamunannya. "Ayah, mereka sudah tiba." Penasehat Jang perlahan membuka matanya, menyadari di mana ia berada. Hyang berdiri di hadapannya, membungkuk dengan hormat. "Terima kasih Ayah, telah mengabulkan permintaanku." Raja Sejong yang duduk di singgasana menjawab dengan tenang, "Ini bukan apa-apa. Sudah sepatutnya seorang raja melakukan hal ini. Kau telah melakukan yang terbaik, Putra Mahkota." Penasehat Jang dan 3 pengrajin yang ikut hadir terkejut. Dengan cepat, mereka bersujud. Pengikut rendahan ini menundukkan kepala di hadapan Yang Mulia Raja. Raja Sejong tersenyum lembut. "Jangan berkata demikian. Kalian semua adalah rakyatku. Mana mungkin kalian dianggap rendah? Lagi pula, seperti yang Putra Mahkota katakan, bukankah kalian telah bekerja keras selama setahun ini?" Kemudian, ia menoleh ke arah sekretaris Kementerian Personel. "Bacakan dekret yang telah aku keluarkan." Pejabat itu segera mengangkat gulungan dekret dan berkata, "Baik Yang Mulia. Sebagai sekretaris Kementerian Personel, saya menurunkan dekret di bawah perintah Yang Mulia Raja. Saya menunjuk Jang Yongsil, seorang pejabat senior peringkat 6 dari Institut Pengembangan Sains dan Teknologi Joseon, ke posisi kepala bagian senior peringkat ke-5. Penasehat Jang membelalakkan mata, terkejut, tak percaya. Ia perlahan mengangkat kepala, menatap Hyang yang sudah lebih dulu melihat ke arahnya. Hyang membungkuk dengan hormat saat dekret dibacakan. Sementara penasehat Jang, yang diliputi emosi, tak mampu menahan air matanya. "Putra Mahkota, Anda tidak berniat menyingkirkanku," gumamnya dalam hati. Sekretaris Kementerian Personel melanjutkan pembacaan. "Selain itu, saya menunjuk Gong Pil-bok,
Jung Mansu, dan Choi Chil-deo. Semua dari area persenjataan sebagai pejabat peringkat 8 dan memerintahkan pemindahan mereka ke Institut Pengembangan Sains dan Teknologi Joseon. Para pengrajin itu pun terharu, bahkan tak mampu menahan tangis. Setelah prosesi resmi selesai, Raja Sejong kembali berbicara, kali ini dengan nada lebih tegas. Alasan aku secara pribadi mempromosikan kalian bukan hanya untuk mengapresiasi kerja keras kalian, tetapi juga sebagai pengingat. Kenaikan tingkat berarti tanggung jawab yang lebih besar. Jangan lupakan hal ini. Aku dan putra mahkota menaruh harapan besar pada kalian. Ia melirik Hyang, dan mereka pun bertukar pandang. Nah, putra mahkota, menurutmu apakah ini sudah cukup? Ya ayah, ini lebih dari cukup, jawab Hyang sambil tersenyum puas. Mereka pasti akan semakin termotivasi. Ini juga akan membantu mereka mengembangkan potensi lebih besar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja mereka. Penasehat Jang membungkuk dalam-dalam. Kami sangat berterima kasih Yang Mulia. Kami akan mengabdikan hidup kami untuk memenuhi harapan Anda. Keesokan paginya, Lee Sun-ji tampak dalam suasana hati yang luar biasa baik. Ia mengayunkan lengannya riang, seperti seekor kucing pembawa keberuntungan. Cuaca hari ini sangat cerah, serunya gembira. Chaebol mendekat dan bertanya, Tuan muda, maksud saya, Tuan, bagaimana tidur Anda tadi malam? Lee Sun-ji tersenyum lebar, sangat nyenyak. Apa kau dan Bibi juga tidur nyenyak? Chaebol tertawa kecil. Rumah kecil ini diberikan orang tuanya, memiliki 3 kamar. 1 untuk Chaebol, 1 untuk pengasuh yang telah merawatnya sejak kecil, dan 1 untuk dirinya sendiri. Di lembaga penelitian, wakil kepala menyambut mereka dengan hangat. Senang sekali bisa melihat kalian kembali. Sudah sebulan setengah bukan? Aku senang melihat kalian semua dalam keadaan sehat. Para sarjana muda serempak membungkuk, menyampaikan rasa hormatnya. Tiba-tiba, suara seseorang terdengar dari luar. Jadi, mereka ini para sarjana yang telah lulus ujian. Wakil kepala menjawab dengan hormat. Ya benar Yang Mulia. Seketika itu juga, keheningan menyelimuti ruangan. Mulut mereka menganga, mata membelalak tak percaya. Putra mahkota, mungkinkah ini benar-benar dia? Mereka bertanya-tanya dalam hati. Saat itu, Hyang berjalan mendekat dengan langkah tegap dan penuh wibawa. Begitu para sarjana muda mengenali sosoknya, mereka segera membungkuk dalam-dalam. Kami dengan hormat menyampaikan salam kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Hyang menyapa mereka satu persatu, tak terkecuali Lee Sun-ji yang menjadi pusat perhatiannya di antara para sarjana yang ia rekrut. Hyang berhenti di depan Lee Sun-ji. Namun, Lee Sun-ji tampaknya tak memperhatikan. Ia terhanyut dalam aroma yang begitu familiar. Aku mengenali bau ini, pikirnya dalam hati, menghirup dalam-dalam. Hyang tersenyum dan memanggilnya kembali. Lee Sun-ji? Tersentak kaget, Lee Sun-ji segera membungkuk. Ya, Yang Mulia. Ini merupakan kehormatan besar, namun pikirannya masih melayang. Hyang menatapnya dengan bangga. Prestasi yang kau tunjukkan dalam ujian sungguh luar biasa. Lee Sun-ji tersipu. Yang Mulia terlalu memuji. Saya hanya orang biasa. Hyang melirik Jung-cho dan berkata, jangan merendah. Bahkan Tuan Jung-cho mengakui bahwa ujian kali ini sangat sulit. Jung-cho menambahkan, karena pertanyaan tersebut langsung diterapkan dengan prinsip aritmatika praktikal. Beberapa soal cukup menantang. Saat Hyang tersenyum padanya, keyakinan Lee Sun-ji semakin kuat. Yah, ini adalah aroma rekan. Setelah menyapa semua orang, Hyang berkata dengan penuh keyakinan, aku percaya kalian semua akan mencapai hal-hal besar. Para sarjana muda dengan semangat yang berkobar serempak menjawab, kami akan mendedikasikan hidup kami. Kemudian, Hyang berbicara dengan Jung In-ji, Anda akan mengawasi pelatihan para sarjana bukan? Benar Yang Mulia, saya akan menjalankan tugas saya sebaik mungkin, jawabnya dengan penuh dedikasi. Saat para sarjana mulai berjalan menuju gedung institut, Hyang berpikir dalam hati, Lee Sun-ji, nama itu terdengar familiar, bukankah dia tokoh penting dalam sejarah? Inilah akibatnya jika belajar hanya untuk ujian. Jung In-ji memimpin mereka dalam tur ke institut. Ini adalah ruang belajar. Tempat kalian akan belajar dalam beberapa bulan ke depan. Setiap meja akan ditempati 3 orang. Sarjana Lee Sun-ji, kau akan duduk sendiri di meja belakang. Ia melanjutkan dengan suara lantang, mulai sekarang,
kalian bukan lagi sekadar sarjana. Kalian adalah siswa magang di Institut Pengembangan Sains dan Teknologi Joseon. Saya Jung In-ji, dan mulai sekarang, saya akan mengawasi pelatihan kalian. Kalian akan memanggil para instruktur kalian sebagai profesor, dan kalian harus menjawab dengan, "Baik, Profesor. Apakah kalian mengerti?" "Kami mengerti, Profesor." Para sarjana menjawab serempak. "Baiklah." Ia mengangguk puas. "Izinkan aku memperkenalkan profesor yang akan mengajarkan kalian dasar-dasar teori bilangan India untuk pelajaran pertama kalian." Pintu segera terbuka, dan saat sang profesor melangkah masuk, para siswa terkejut. Sosoknya berdiri penuh wibawa. Para siswa mulai berbisik, kulitnya begitu gelap. Bagaimana mungkin dia ada di istana? Mendengar gumaman itu, Jung In-ji segera menegur mereka dengan keras. "Kalian tidak sopan. Ini adalah seorang ahli dari kerajaan Persia yang secara khusus diundang oleh Yang Mulia Raja. Kalian akan dihukum karena sikap seperti ini. Poin kalian dikurangi, sikap kalian juga akan dinilai, dan siapapun yang mendapat nilai terendah setelah pelatihan selesai akan dikeluarkan." Para siswa segera menundukkan kepala. "Kami mohon maaf, Profesor. Kami akan mengingat pelajaran ini." Profesor Hasan menatap mereka sebentar, sebelum sedikit membungkukkan badan dan memperkenalkan dirinya. "Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahandar Hasan. Selama pelatihan ini, kalian boleh memanggilku Profesor H. Aku akan mengajarkan kalian tentang angka India Arab dan saya bisa mengerti bahasa Kugo, meskipun tak mahir. Namun jangan khawatir, saya sepenuhnya mampu menjelaskannya kepada kalian." Lee Sun-ji menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Jadi, dia yang menyusun soal ujian aritmatika. Aku penasaran dengan apa yang akan kami pelajari. Aku benar-benar menantikannya." Saat hari mulai beranjak petang, Profesor Hasan berkata, "Pelajaran hari ini selesai. Besok kita akan melanjutkannya." "Baik, Profesor." Para siswa menjawab serempak. Saat Lee Sun-ji berjalan keluar, ia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. "Sarjana Lee Sun-ji." Ia menoleh dan bertanya, "Apakah Anda memanggilku?" "Namaku Pak Ji-hun. Aku berasal dari Provinsi Jeolla. Sepertinya yang lain di kelas tidak terlalu suka berbicara. Bagaimana kalau kita saling membantu?" Lee Sun-ji tersenyum hangat. "Senang bertemu dengan Anda." Tak lama, dua orang lainnya mendekat dan memperkenalkan diri. "Aku Park Tae-wi. Aku Kim Jung-ju dari Hanyang. Mari kita berteman." Lee Sun-ji mengangguk. "Aku Lee Sun-ji." Salah satu dari mereka berseru, "Kau adalah siswa terbaik di bidang aritmatika, bukan? Tolong bantu aku. Aku tidak mengerti apapun hari ini." Lee Sun-ji tersenyum. "Aku akan dengan senang hati membantumu." Sementara itu, sekelompok siswa memandang dengan ekspresi tidak senang. Dengan bakat seperti itu, menyebalkan sekali melihatnya dari seseorang yang keluarganya biasa saja. Malam itu, di sebuah ruangan rapat, Hyang sedang berdiskusi dengan para anggota Institut Penelitian mengenai kejadian hari ini. "Hari ini adalah hari pertama kelas. Bagaimana kesan kalian secara keseluruhan?" tanya Hyang. Karena ini hari pertama, semua orang tampak sangat antusias. "Tidak ada masalah yang berarti, Yang Mulia," seseorang melaporkan. Profesor Hasan menambahkan, "Pemahaman siswa Lee Sun-ji sungguh luar biasa. Aku rasa adik laki-lakiku yang sedang dalam perjalanan bisnis akan senang bertemu dengannya." Jung In-ji juga memuji. Kemampuannya memang luar biasa. Para siswa lain pun cenderung berkumpul di sekelilingnya untuk meminta bantuan. Hyang mengelus dagunya dengan penuh pertimbangan. Jika mereka bisa saling memotivasi untuk berkembang, itu hal yang baik. Tapi tentu saja, pasti akan ada rasa iri di antara mereka. Aku harap kalian semua bisa membimbing mereka dengan bijaksana, agar semua orang memiliki kesempatan untuk berkembang. Semua menjawab serempak. "Baik, Yang Mulia." Keesokan paginya, Profesor Hasan menepuk setumpuk tugas di mejanya dan berkata, "Minggu ini telah menjadi tantangan besar bagi kalian semua. Kalian telah bekerja keras dalam ujian ini. Dengan ini, selesai sudah kelas bilangan India." Para siswa mulai mengeluh. "Itu sangat sulit, bahkan lebih sulit daripada ujian tahap 2, kata Kim Jung-ju. "Setuju, jauh lebih sulit dari yang kuharapkan," tambah Park Tae-wi. Kim Jung-ju menoleh ke Lee Sun-ji dan berkata, "Tapi aku berhasil menyelesaikan semua soal berkat bimbingan Sarjana Sun-ji. Terima kasih." Lee Sun-ji tersenyum dan menjawab, "Jangan begitu, aku juga banyak belajar dengan membantu kalian." Yonggu menyahut dengan nada sinis, "Kita bahkan belum mendapatkan hasilnya. Jadi kenapa kalian begitu bersemangat?" Tiba-tiba, Profesor Hasan berdeham dan berbicara, "Aku sudah mendengar semuanya. Lee Sun-ji, kau adalah siswa terbaik di kelas.
dan telah membantu teman-temanmu dalam belajar. Yonggu yang mendengar pujian itu semakin kesal. Mendadak Profesor Hasan meninggikan suaranya. Kelas bilangan India telah berakhir, tetapi tampaknya beberapa dari kalian masih belum memahami semuanya. Mereka yang mendapatkan nilai di bawah 40 harus mengikuti pelajaran tambahan. Jika tidak ada perbaikan, kalian akan dikeluarkan. Para siswa terdiam, terkejut mendengar pengumuman itu. Profesor Hasan melanjutkan, siang ini kita akan memulai pelatihan khusus. Ini jauh lebih sulit daripada bilangan India. Kalian harus menyelesaikannya dengan baik, jangan menyerah di tengah jalan. Mari kita bertemu sebagai rekan di Institut Penelitian. Li Sunji tersenyum dan menjawab, baik Profesor. Dalam hatinya ia berpikir, awalnya aku ragu karena Profesor berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak fasih berbahasa Korea. Tapi melalui ini, aku menyadari bahwa angka dan simbol bersifat universal. Mereka melampaui batasan bahasa dan menghubungkan orang-orang lintas budaya. Hyang memeriksa hasil ujian. Katanya, Profesor Hasan yang duduk di seberang menjawab, saya membuatnya lebih sulit dari ujian kedua, tetapi tidak ada yang mendapat nilai di bawah 40 berkat Sunji. Hyang, yang dipenuhi tekad, mengepalkan tinjunya dan berkata, kalau begitu, mari kita tingkatkan pelatihan khusus mereka dan dorong mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Baik Yang Mulia, jawab Hasan. Tiba-tiba, pintu ruang belajar terbuka lebar, mengejutkan para siswa. Apa yang terjadi? Wakil kepala institut mengamati orang yang membawa setumpuk buku masuk ke dalam ruangan dan berkata, baiklah, letakkan di atas meja, kau telah bekerja keras. Orang yang membawa buku-buku itu membalas, tidak masalah. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memanggil saya. Para siswa menatap dengan bingung saat keduanya bertukar sapaan dengan akrab. Kemudian, wakil kepala meletakkan tangannya di atas tumpukan buku dan berbicara kepada para sarjana, sudah cukup lama sejak hari pertama kalian di sini. Sebagai wakil kepala, aku akan mengawasi pelatihan khusus kalian. Mulai sekarang, aku sendiri yang akan mengawasi pelatihan khusus kalian. Maju dan ambil buku ini, perintahnya. Ia melanjutkan, buku ini berisi informasi mengenai proses pemulihan setelah banjir besar tahun lalu. Namun, data yang tercatat tidak sepenuhnya akurat. Tugas pertama kalian adalah menganalisis kesalahan yang ada, mencatat alasan perbaikannya, lalu menyusun laporan. Kalian akan diberi banyak waktu, jadi kerjakan dengan teliti. Dengan senyum lebar, Li Sunji mengerjakan tugasnya. Namun di sisi lain, Jae-hun berdiri, bersiap untuk pergi. Aku menyerah, aku tidak bisa lagi. Kim Jung-ju segera menepuk bahunya, berusaha menenangkannya. Tenanglah, jika kau ingin bekerja di istana kerajaan, kau harus bertahan. Ini baru 1 jam, dan kau sudah ingin menyerah? Tiba-tiba, Li Sunji bangkit dari tempat duduknya. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, kau harus mengubah totalnya menjadi rasio, lalu lakukan perhitungan balik. Fokuslah pada angka yang lebih kecil, bukan yang besar. Setelah membantu Ji-hun, Li Sunji melangkah ke depan dan menyerahkan tugasnya kepada Profesor. Profesor, saya sudah menyelesaikan semuanya, ujarnya mantap. Wakil kepala berkata, baik, aku akan meninjaunya. Kembalilah ke tempat dudukmu. Namun, bukannya kembali duduk, Li Sunji justru berkeliling membantu teman-temannya satu persatu. Bagian ini harus dilakukan seperti ini, dan untuk bagian ini, sebaiknya kau kerjakan begini, katanya sambil membimbing mereka. Melihat itu, wakil kepala membatin dalam hati. Pantas saja anak ini mendapat begitu banyak perhatian. Malam itu, suara seseorang menggema di ruangan. Ini adalah hasil dari 3 bulan pelatihan. Hyang yang duduk bersama anggota institut penelitian lainnya mengambil laporan hasil evaluasi. Ia membaca sekilas, lalu berkata, 3 bulan ini pasti sangat berat bagi kalian. Aku tidak akan melupakan kontribusi kalian. Wakil kepala dan Jung In-ji segera menjawab, mohon jangan berkata begitu Yang Mulia. Pengalaman ini sangat berharga bagi kami. Lagi pula, bukankah ini semua demi masa depan Institut Penelitian dan Joseon? Hyang menoleh dan mengangguk. Terima kasih sudah mengatakannya. Bagaimana perkembangan pelatihan khusus? Apakah masih berjalan dengan baik? Wakil kepala mengelus janggutnya dan menjawab, sesuai dengan perintah Yang Mulia, para siswa langsung menerapkan keahlian mereka dalam situasi nyata. Mereka menganalisis serta menginterpretasikan data dari tahun lalu. Bahkan dalam pelatihan khusus ini, Li Sunji benar-benar menonjol sebagai ahli dalam aritmatika. Ia sering membantu siswa yang kesulitan dan membentuk kelompok belajar untuk saling mendukung. Profesor Hasan menambahkan,
Selama pelajaran angka India dan aritmetika dasar, Sunji membantu siswa yang lemah hingga mereka menunjukkan kemajuan pesat. Mereka yang sebelumnya harus mengikuti kelas tambahan kini jauh lebih baik. Dan semua ini berkat dirinya. Mendengar hal itu, Hyang bergumam dalam hati, "Kelompok belajar ya?" Lalu ia berkata, "Itu kabar yang luar biasa. Jadi, yang tersisa sekarang hanyalah proses pengangkatan. Benar?" Jung Inji mengangguk. "Ya benar. Para siswa akan mengumpulkan pengalaman di berbagai departemen selama 3 bulan ke depan. Setelah itu, mereka akan menerima persetujuan untuk pengangkatan resmi berdasarkan kemampuan mereka." Merasa puas, Hyang tersenyum. Masa magang selama 3 bulan lagi. Prosedur ini memang sudah berlangsung sejak zaman Joseon. Tiba-tiba, wakil kepala institut penelitian melontarkan pertanyaan yang membuat Hyang terkejut. "Magang? Apa maksud Anda?" Hyang terdiam. Sesaat, ia baru sadar bahwa dirinya mengucapkan frasa itu tanpa berpikir. Dengan sedikit gugup, ia menjelaskan, sederhananya, itu merujuk pada senior dan junior yang bekerja bersama dan bertahan selama 3 bulan. Magang 3 bulan, kedengarannya bagus. Mereka pun menyarankan, mari kita jadikan itu sebagai nama resmi untuk proses ini. Namun, Hyang tak terlalu memperhatikan mereka. Ia mengalihkan pandangan memukul pelan mulutnya. "Dasar mulut ini. Aku harus berhenti menggunakan istilah modern." Wakil direktur menoleh serius ke arah putra mahkota. "Yang mulia, meskipun mereka masih dalam masa percobaan, apakah gelar dan hak akses untuk masuk area 51 juga harus diberikan? Saya sudah menyebutkannya dalam laporan, tapi saya rasa lebih baik jika Anda yang memutuskan." Mendengar itu, ekspresi Hyang kembali serius. Para siswa akan ditempatkan di berbagai departemen untuk observasi, tapi tak ada alasan membawa mereka masuk ke area ke-51. Kita hanya akan memilih 4 orang terlebih dahulu, yang terutama murid Lee Sunji. Wakil direktur mengangguk. "Lalu, tingkat apa yang harus diberikan kepada Lee Sunji?" Keesokan paginya, di aula sidang istana, Raja Sejong tengah menelaah petisi yang masuk. Matanya menyipit saat membaca salah satu pengajuan. Dengan ekspresi terkejut ia berkata, "Seorang sarjana yang baru menyelesaikan pelatihan diberi tingkat ke-5, bukankah itu terlalu berlebihan?" Hyang menjawab dengan tenang, "Para sarjana dari Akademi Kerajaan mendapatkan tingkat ke-6. Jadi..." Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Raja Sejong memotongnya. "Itulah yang aku maksud. Jika para sarjana terbaik saja hanya mencapai tingkat ke-6, bukankah tingkat ke-5 terlalu tinggi?" Hyang membungkuk hormat. "Saya percaya dia layak mendapatkan tingkat itu, Ayah." Namun, Raja Sejong tetap tidak puas. Jika ini hanya berdasarkan hasil akademik, itu belum cukup untuk dianggap sebagai pencapaian. Jika kau ingin memberinya tingkat, tunjukkan dulu apa yang telah dia capai secara nyata. Tingkat tertinggi yang pernah kuberikan kepada seorang sarjana sejauh ini adalah tingkat ke-6. Raja Sejong mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Hyang berhenti bicara. "Aku tahu kau cerdas dan menjalankan tugasmu dengan baik. Tapi ada satu hal yang paling penting dalam semua ini, keadilan." Hyang mendengarkan dengan seksama. "Lee Sunji, seperti yang kau katakan, mungkin sangat berbakat. Tapi jika kau memberinya tingkat ke-5, apakah kau yakin orang-orang di departemen lain akan menerimanya?" Hyang tersentak. Kata-kata ayahnya baru saja membuka sudut pandang yang sebelumnya tak ia sadari. "Mereka tidak akan mengakui bakatnya," lanjut Raja Sejong. "Sebaliknya, mereka akan berpikir bahwa ia mendapatkan tingkat ke-5 hanya karena berada di lembaga penelitianmu. Jika bukan karena masalah ini, aku tak akan ragu menerima usulanmu. Tapi dalam keadaan sekarang, aku tak punya pilihan selain memberinya tingkat ke-6. Kau mengerti alasanku, bukan?" Meskipun merasa sedikit kecewa, Hyang akhirnya menunduk dan menjawab, "Ya, Ayah, saya akan mengikuti keputusan Anda." Raja Sejong menatapnya dalam diam, lalu berkata, "Bagus. Sebagai raja, tugasku bukan hanya mengurus rakyat, tapi juga memastikan keadilan tetap terjaga." Pada akhirnya, Lee Sunji memang hanya mendapatkan tingkat ke-6. Namun, ia tetap diakui sebagai cendekiawan dengan pencapaian tertinggi di lembaga penelitian dan salah satu lulusan terbaik dalam program pelatihan khusus. Program magang selama 3 bulan itu terbagi menjadi 2 kelompok, masing-masing berisi 1 senior dan 2 pendatang baru, dan 2 kelompok dengan masing-masing 1 senior dan 3 pendatang baru. Lee Sunji ditempatkan dalam kelompok kedua dan ditugaskan untuk menjalani pelatihan di area ke-51. Keesokan harinya setelah menerima gelar, Lee Sunji didampingi seniornya menuju sebuah lokasi. "Profesor, kemana kita akan pergi?"
tanyanya. Senior yang berjalan di depannya menoleh dan tersenyum tipis. Aku bukan lagi profesor, jawabnya. Pelatihan sudah berakhir, cukup panggil senior Jung saja. Ini adalah kebijakan khusus dari Putra Mahkota. Di sini setiap orang bebas menyampaikan gagasannya. Gelar dan usia tidak penting. Yang menentukan nilaimu di sini adalah kemampuanmu sendiri. Para peserta magang terkejut mendengar hal itu. Saat mereka semakin mendekati area yang dijaga ketat, senior di depan mengumumkan, inilah tempat tujuan kita, dan disebut area 51. Pintu besar mulai terbuka perlahan, dan dua penjaga segera memberi hormat. Hormat, seru mereka. Dari dalam, Hyang melangkah keluar dengan senyum di wajahnya. Selamat datang, bintang baru kita, katanya. Semua junior segera membungkuk. Salam hormat Putra Mahkota. Sudahlah, tak perlu terlalu formal, ujar Hyang sambil melambaikan tangannya. Ia mengangkat sebuah lencana emas dan menjelaskan, tanpa ini, kalian tidak bisa masuk ke area 51. Jangan sampai hilang. Hyang berbalik, menatap mereka lalu berkata, tempat ini adalah fondasi dari mimpiku untuk membangun Joseon yang aku impikan. Aku berharap kalian akan membantuku mewujudkannya. Lee Sun-ji tersenyum dan memanggilnya. Yang mulia. Namun, sebelum bisa melanjutkan, para murid menyadari sesuatu. Begitu mereka semua masuk, kedua penjaga langsung mengunci pintu di belakang mereka. Lee Sun-ji mengerutkan kening. Ada pintu lain bahkan setelah kita melewati sebuah pintu. Sebenarnya apa yang ada di tempat ini sampai membutuhkan keamanan yang begitu ketat? Hyang kemudian membawa mereka menyusuri jalanan sepi di tengah lahan terbuka. Kemudian, mereka tiba di sebuah area, dan tiba-tiba suara tembakan menggelegar di udara. Para junior tersentak, beberapa mundur dan menutup telinga mereka. Di depan mereka, para prajurit sedang menembakkan senjata. Di langit, sesuatu melesat dengan cepat. Lalu, boom! Sebuah ledakan dahsyat mengguncang hutan di depan mereka. Para peserta magang membelalakan mata. Mulut mereka ternganga tak percaya. Hyang melihat reaksi mereka hanya tersenyum kecil, meskipun suara ledakan masih menggema di belakangnya. Ia merentangkan kedua tangannya dan berkata dengan tenang, "Selamat datang di area 51. Tak lama kemudian, Jenderal Choi Hae-san berjalan mendekat. Aku Choi Hae-san, orang yang bertanggung jawab mengawasi pekerjaan kalian di area 51. Ia melanjutkan dengan nada serius. Pertahanan negara adalah kekuatan sejati suatu bangsa, dan fondasi dari pertahanan adalah persenjataan. Kalian harus memahami sistem senjata kita secara mendalam dan menemukan cara untuk meningkatkannya. Para junior mengangguk tanda mengerti. Hari-hari berikutnya mereka diberi pelatihan intensif. Mereka belajar mengoperasikan senjata api, meriam, hingga memahami struktur berbagai jenis persenjataan. Setiap hari, mereka berlari ke sana kemari, mengumpulkan material, menguji senjata, dan mencatat hasil penelitian. Saat hari berakhir, mereka benar-benar kelelahan. Salah satu junior duduk di sudut dengan napas tersengal dan mengeluh. Ya Tuhan, selesai juga. Yang lain menimpali. Lembaga penelitian saja sudah berat, tapi area 51 ini lebih gila. Aku sudah sebulan di sini. Namun aku hanya beberapa hari saja bisa pulang ke rumah. Seorang murid lain mengeluh. Aku merasa akan mati jika terus bekerja seperti ini. Tiba-tiba, sebuah jendela terbuka dengan kasar. Pergilah jika kalian merasa sangat berat. Semua junior tersentak dan langsung menoleh. Di sana, senior Jung berdiri dengan ekspresi kesal. Senior Jung, seru mereka kaget. Pria itu memandang mereka tajam. Kami hanya memerlukan mereka yang mau berada di sini, daripada bersama rekan yang merasa terpaksa dan malah menghambat pekerjaan. Lebih baik bekerja sedikit lebih keras tanpa pendatang baru yang bermasalah. Hening, para murid saling berpandangan, tak berani membantah. Jangan melihat tugas ini sebagai beban, temukan kesenangan di dalamnya. Jika kalian bekerja dengan baik, bukan hanya putra mahkota yang akan memperhatikan kalian, bahkan raja sendiri akan memberi kalian penghargaan. Senior Jung menasehati para juniornya. Tiba-tiba, suara Lee Sun-ji terdengar memanggil. Senior Jung menoleh ke dalam. Lee Sun-ji, kau sudah selesai? Dia selalu seperti itu, bekerja tanpa henti seperti orang gila, gumam seseorang. Di sudut lain, Yonggu yang terlihat kesal menyilangkan tangannya dan berbisik dengan nada kesal, aku sama sekali tidak menyukai anak itu. Suatu hari di lembaga penelitian, Yonggu melihat Lee Sun-ji berjalan dengan riang, membawa setumpuk dokumen tebal. Yonggu dengan ekspresi menyebalkan bertanya, "Mau kemana kau buru-buru begitu?"
Li Sunji tersenyum hangat. Kalian juga bertugas di lembaga penelitian hari ini. Yonggu dan beberapa orang lainnya mulai mencibir. Aku penasaran, dia makan makanan yang sama dengan kita atau tidak? Sindir seseorang. Yonggu menambahkan, tentu saja berbeda. Dalam keluarga yang aneh, dia juga pasti memakan sesuatu yang aneh. Suaranya semakin keras, sengaja agar Li Sunji bisa mendengar. Kau akan menjadi aneh jika terlahir dari keturunan darah yang aneh, tambah Yonggu dengan seringai. Li Sunji tiba-tiba berhenti. Jemarinya mengepal begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih, urat-uratnya mencuat di lengannya. Ia menoleh sedikit, suaranya dingin dan tajam. Lihat saja, aku akan membuat kalian membayar untuk ini. Di tempat lain, Hyang tengah berbicara dengan Jung Inji. Apa maksudmu dengan itu? Tanyanya. Kepala penelitian menunduk sedikit sebelum menjawab. Ya, putra mahkota. Seharusnya peneliti Li Sunji sudah diangkat secara resmi sejak awal. Mungkin terdengar terlalu cepat, tetapi menurut saya, Yang Mulia harus mempertimbangkan pengangkatannya sebagai pejabat resmi. Menyadari betapa seriusnya hal ini, Hyang mengangguk pelan. Namun, Hyang masih ragu. Ini baru sebulan, magang seharusnya berlangsung 3 bulan. Apakah dia benar-benar pantas sampai kita harus melanggar peraturan? Jung Inji membungkuk. Ya, Yang Mulia, kemampuannya jauh melampaui peneliti lainnya. Namun, karena statusnya masih peserta pelatihan, ia dibatasi dalam pekerjaannya. Hyang terdiam, menopang dagunya dengan tangan, berpikir dalam-dalam. Kalau begitu, kita harus memanfaatkan talentanya sebaik mungkin. Setelah beberapa saat, ia menatap Jung Inji dan berkata, aku percaya pada penilaianmu. Jika kau yang mengawasi perkembangannya, aku akan mempercepat proses ini secepat mungkin. Terima kasih, Yang Mulia, ujar Jung Inji. Hari itu, di lembaga penelitian, suara seseorang bergema. Hari ini, kita akan melakukan penilaian. Kita akan memulainya dengan menyusun kembali kelompok. Tiba-tiba, Kim Jung-ju dan Park Tae-hun angkat bicara. Permisi, Li Sunji belum datang, ujar mereka. Kepala Institut Jung Inji tersenyum kecil. Jangan khawatir. Mulai hari ini, Li Sunji akan diberi tugas yang berbeda. Di sudut ruangan, Yonggu merasakan gelombang kegembiraan. Akhirnya, duri dalam daging itu pergi juga. Ia menahan diri agar tidak tertawa, tetapi tak bisa menyembunyikan seringai puas di wajahnya. Tanpa dia, aku peserta pelatihan terbaik di sini. Ini kesempatanku untuk membuktikan diri. Namun, kebahagiaannya tak bertahan lama. Ekspresi di wajahnya berubah drastis. Ketika melihat Li Sunji di kursi pengawas, Li Sunji menyadari ekspresi terkejut Yonggu, menatapnya dengan tenang. Kenapa kau terlihat begitu terkejut? Tanyanya. Suaranya santai namun menusuk. Kau sedang memikirkan sesuatu? Yonggu tak mampu menjawab. Li Sunji tersenyum tenang. Mulai hari ini, aku telah diangkat sebagai peneliti secara resmi. Tugas pertamaku adalah meninjau semua hasil kerja kalian. Mata Yonggu membelalak tak percaya. Ini konyol, tidak mungkin. Li Sunji berdiri dan merebut laporan dari tangan Yonggu. Jika kau punya keberatan atau ingin mengajukan keluhan, silakan laporkan saja. Tapi ingat, putra mahkota sangat sibuk. Jadi jika kau benar-benar ingin melakukannya, cepatlah. Dia menyandarkan diri ke kursinya, menatap dokumen yang baru saja direbutnya. Tanpa persetujuanku, laporan ini tidak akan bisa diajukan. Sementara itu, Yonggu hanya bisa mengepalkan tangan, menahan amarah yang mendidih. Li Sunji mulai membaca laporan dengan saksama. Mari kita lihat bagaimana hasil perhitunganmu. Setelah beberapa saat, Li Sunji menggeleng dan menunjuk bagian tertentu. Kau salah menghitung di bagian ini. Itu tidak mungkin. Yonggu langsung membela diri. Apa kau sengaja mencari-cari kesalahan dalam pekerjaanku? Li Sunji tetap tenang. Aku akan menunjukkan rumus yang benar. Seharusnya kau menghitung seperti ini. Setelah menjelaskan, dia menambahkan dengan nada meremehkan. Aku tidak percaya kau bisa melakukan kesalahan sepele seperti ini. Apa kau memikirkan pelacur saat sedang menghitung ini? 3 bulan berlalu dengan cepat. Hyang berbicara. Hari ini, rapat khusus kita telah menambahkan beberapa anggota baru. Mereka mungkin sedikit berbeda, tapi aku berterima kasih karena kalian telah menerima mereka. Wakil Kepala Institut tersenyum dan menjawab, saya mengerti, Yang Mulia. Siapapun yang memiliki kemampuan seperti Li Sunji, pantas mendapatkan sambutan hangat. Berkat kalian semua, posisi yang kosong kini telah terisi. Dengan begitu, kita bisa fokus pada proyek yang sudah lama saya impikan, yaitu menyusun kalender kita sendiri.